Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Jemaah salat maghrib Masjidul Ikhlas rahimakumullah. Beberapa hari ini saya agak sering atau gemar mengkhatamkan surah Al-Hadid, di mana pada awal-awal ayat itu menerangkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Boleh dikatakan tentang ayat-ayat Allah. Saya ingin sampaikan ayat itu adalah sesuatu yang menakjubkan. Kalau tertulis di dalam Al-Quran, yang tertulis di dalam lembaran itu namanya ayatul Quran. Kalau yang tidak tertulis itu namanya ayat kauniyah. Jadi ada dua. Ada yang tertulis namanya Al-Quran, yang tidak tertulis itu adalah ayat kauniyah. Saya terus terang agak sedikit serius memahami makna-makna yang terkandung di dalam ayat-ayat ini. Kemudian ada ayat yang menarik apabila kita membaca surah Yasin, dan bagi yang hafal surah Yasin, ayat yang ke-46 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu 'anha mu'ridin. Dan tidaklah sampai kepada mereka satu ayat dari ayat-ayat Rabb mereka, yakni dari Allah, kecuali mereka berpaling darinya, yakni dari ayat. Maknanya adalah tidak memperhatikan ayat Allah, baik itu Al-Quran atau yang tidak tertulis. Contoh, definisi ayat itu adalah sesuatu yang menakjubkan yang tidak bisa ditandingi oleh manusia. Saya ulangi, ayat adalah sesuatu yang menakjubkan yang datangnya dari Allah dan tidak bisa ditandingi, disaingi oleh manusia. Nah, di dalam surah Al-Hadid itu Allah Subhanahu wa taala setelah menyampaikan, maknanya adalah segala apa yang di langit dan di bumi itu bertasbih kepada Allah. Kemudian milik Allah kerajaan langit dan bumi. Yang kemudian dialah yang maha awal dan akhir, maha zahir dan batin. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Ini kan menceritakan tentang kehebatan Allah, kekayaan Allah. Kemudian tidak cukup sampai di situ. Dialah yang menciptakan langit bumi dalam 6 masa. Dia mengetahui apa yang masuk di bumi dan apa yang keluar darinya. Kemudian sekali lagi, milik Allah kerajaan langit dan bumi, dan kepada nyalah segala urusan dikembalikan. Tidak sampai di situ. Ini pertunjukan Allah spektakuler. Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Dan dia mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada manusia. Kira-kira adakah Mas Toto teknologi yang sekarang bisa nyaingi terbitnya matahari? Di stop aja lah, di stop. Jangan terbit, jangan terbit. Nggak bisa. Nah, kebanyakan manusia itu berpaling dari memperhatikan tanda-tanda kehebatan Allah. Terus tunduknya manusia itu biasanya dipertontonkan sesuatu yang hebat. Contoh, misalnya apa namanya, Mas Toto diundang oleh wali kota lah, terus dijamu, terus ditunjukkan, inilah kekuasaanku, Mister Toto, kekayaanku, secara pribadi punya kontrakan 500 pintu, misalnya, terus habis itu dijamu segala macam, habis itu Mas Toto pulang dikasih sangu, diamplopin segepok uang, kira-kira tunduk apa enggak Mas Toto? Tunduk. Padahal berapa sih kekayaannya? Kalau dibanding dengan langit buminya Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kehebatan Allah. Bahasa sekarang itu apa ya Mas Arif? Kehebatan, kesaktian lah. Kalau zaman dulu kan kesaktian Allah. Allah itu maha sakti lah. Kalau bahasanya sekarang yang keren apa kira-kira itu? Ke titik-titik Allah. Kehebatan Allah. Kemaha spektakuleran Allah. Pokoknya itulah mewakili. Nah, kemudian setelah dipertontonkan itu, ayat yang ketujuh menarik. Aminu, berimanlah kalian, percayalah kalian kepada Allah. Sudah dikasih tahu kehebatan Allah, kok enggak percaya? Lawang orang kampung itu kalau punya problem, biasanya datangnya ke siapa Mas Toto? Orang ke orang, padahal orangnya nggak pinter. Gara-gara yang kenapa dinamakan orang pinter, yang datang orangnya goblok. Akhirnya datang ke orang pinter. Lah padahal nasihatnya itu juga nggak benar, tapi dipercaya 100%. Nah, cerita zaman dulu Pak Pri, ya bagi orang Jawa itu kan ada tradisi hitung-hitungan. Nah, itu saya juga demikian itu dihitung. Wah, saya kecewa berat. Tapi daripada saya durhaka sama orang tua, ya sudahlah. Apa namanya udah kebelet nikah suruh nunda lagi. Itu saya masih 2 bulan Mas Toto. Mas Toto setahun gara-gara hitungan tuh korban hitung-hitungan primbon Jawa kan kayak gitu. Nah, ya kan padahal itu nggak ngefek sama sekali. Nggak ngefek itu.
Primbon yang paling top itu adalah Al-Quran. Udah, Feng Shui, terus zodiak, kalau versi Jawa namanya Jawen, primbon, segala macam. Habis, udah, nggak usah dipakai itu semuanya, pakai primbon ini. Nah, primbonnya apa? Itu di dalam yang tadi saya bacakan, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Siapa yang beriman, beramal soleh, aktivitasnya baik, udah, itu adalah manusia terbaik. Mereka itu dapat surga. Simple kan? Nggak harus dihitung lainnya Mas Toto itu sekian, terus anunya sekian. Enggak. Orang yang mau masuk surga, pokoknya beriman, beramal soleh. Udah selesai. Itu primbon Al-Quran, makanya digunakan untuk standar internasional sampai hari kiamat Mas Toto. Nah kalau standar internasional pakai Feng Shui, pakai primbon Jawa, waduh diprotes sama orang orang Barat, nggak masuk akal ini. Nah terus diperdebatkan di meja profesor, ya nggak laku lah. Makanya Al-Quran itu kitab pedoman hidup. Nah di sini perintahnya berimanlah. Masa kalian nggak percaya Allah yang maha segala-galanya, maha kaya, maha hebat. Kalau untuk masalah urusan rezeki, udahlah, yang lain aja dikasih rezeki. Hewan segala macam kasih rezeki, udah, nggak usah pusing. Iman itu kemantapan hati. Jangan ini yang dipakai, jebol itu nanti 24 jam. Kira-kira nanti urat sarafnya apa Mas? Stres. Kalau stres nggak terobati, punya tamu lagi S1 namanya apa? Itu. Makanya yang dikedepankan adalah iman. Tolong dicek orang tua kita yang di kampung, yang panjang umur, kira-kira lebih banyak pasrahnya, lebih banyak tawakalnya, atau lebih banyak mikirnya tidak maksud? Ah, lebih banyak tawakal. Nih, orang tua zaman dulu. Masih banyak sekarang usia yang 90 tahun. Kemarin terakhir jamaah haji dari Indonesia yang tertua itu usia 100, itu dari Lombok. Dari mana? Itu kira-kira ternyata ditanya resepnya apa, Bu? Kok sampai usianya panjang umur? Ternyata rajin silaturahim. Pokoknya yang ada kaitannya dengan apa namanya saudara itu dikunjungi terus. Walaupun dia yang lebih tua, tapi tetap rajin silaturahim. Ternyata yang bikin tentrem hidup itu bukan terlalu mengandalkan pikiran. Ya berpikir ya berpikirlah sebagai manusia. Tapi lebih dari itu adalah iman yang dikedepankan. Pasrahkan kepada Allah. Kita sudah berusaha maksimal, ikhtiar duniawi, udah sholat, beramal soleh, sudah serahkan kepada Allah, tentrem hidupnya, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak ada rasa khawatir, takut terhadap masa depan, dan juga tidak sedih terhadap masa lalu. Kemarin kita sampaikan penyakit orang 40 tahun ke atas itu banyak fisik apa non fisik Mas? Non non fisik itu adalah penyakit pikiran. Kalau pikirannya terganggu, selera makan stabil apa berkurang Mas Toto? Berkurang. Wong jelas-jelas rendang dendeng balado batoko katanya Pak Deliuzar enak kok nggak doyan. Itu berarti bermasalah. Bukan fisiknya tapi pikirannya bermasalah. Maka dari itu hamba-hamba Allah yang mulia ketika kita sudah ditakdirkan rajin ke masjid, sholat berjamaah, itu adalah tanda-tanda insya Allah kita dikelompokkan orang yang beriman, hamba-hamba Allah yang soleh, hidup kita pasti ditata, diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.